Ada yang pernah bertanya, diresmikan 2 wali kota, 1 Kapolda, Pester, dipasang aja prasastinya. Nah, bukan hanya prasasti dipasang Bapak Ibu di dalam sana, tapi di luar juga ini ada neon box besar sekali. Jadi kita juga agak heran ya, kalau sudah selevel wali kota, Kapolda, dan di dalam juga wali kota yang sebelumnya itu diresmikan, bisa ya dari pihak RT dan FKUB menghentikan kegiatan di gedung ini. Ya, tanya kenapa? Ya, begitulah kira-kira. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Saat ini saya ingin memberikan laporan terkini tentang situasi dan juga keadaan Geraha YHS Balikpapan yang selama ini aktivitasnya sudah ditutup karena FKUB memberikan larangan karena tidak sesuainya penggunaan pelayanan Pastor Andi Simon dengan izin yang sudah dipegang. Nah, saudara-saudaraku, saat ini kita menyaksikan bagaimana pembenahan di beberapa tempat dan khususnya semakin diperbaharui tentunya ya. Kita lihat Pastor Andi Simon sedang menjelaskan, menceritakan tentang situasi terkini yang ada di Geraha YHS. Nah, untuk selengkapnya langsung saja kita dengarkan apa yang dikatakan, bahkan yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon sebagai Gembala Geraha YHS Balikpapan ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Video ini saudara-saudara kami share untuk menjawab kerinduan. Kalau sampai hari ini ada beberapa orang yang masih datang. Inilah keseharian Pastor Andi di Balikpapan saat ini. Meskipun kegiatan peribadatan belum diperbolehkan oleh pihak RT dan FKUB sesuai dengan arahan mereka sebelum mereka memberikan 1 lembar rekomendasi, maka tempat ini tidak diperbolehkan digunakan peribadatan. Ya, itu oke lah. Sudah, ini hanya just info saja. Namun hari-hari Bapak Ibu sekalian, sebentar Pastor juga akan mendoakan. Ini air filter biasa dengan sistem penyaringan higienis dan juga sudah layak untuk minum. Maka kami hamba Tuhan memberkati. Jadi saudara-saudara yang datang ke sini, memang untuk tatap muka kami tidak ada, tapi saudara-saudara bisa ambil saja secara cuma-cuma. Kiranya air ini bisa menjadi air berkat buat hidup dan tubuh Bapak Ibu sekalian. Harian Pastor juga tidak lupa untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang kita ketemu di jalan, orang-orang yang membutuhkan. Ini contoh misalnya, kita ingat BBT, bagi-bagi tugas, dan ini namanya B3, bagi-bagi berkat, dan ini ada beras yang kita akan bagikan. Setiap hari, seperti tadi pagi renungan saya sampaikan bahwa jangan pelit. Setiap hari Pastor turun ke jalan dan rindu nanti ada pelayanan angkot to angkot ya. Nah, jalan Pastor nggak jalan percuma, kita melakukan kebaikan. Dan puji Tuhan, dalam berkat Tuhan, sebentar kita juga akan ke toko. Seperti biasa di setiap awal bulan, kita masih menyelesaikan pembangunan untuk tambahan kamar mandi sebetulnya, untuk umum dan juga untuk lahan parkir.
Meskipun demikian kita masih membangun, pastor tetap belajar untuk nurut lakukan apa yang Tuhan firmankan, yaitu setiap orang benar, orang percaya diperlengkapi perbuatan yang baik. Saya kasih contoh, setiap hari Pastor Randy jalan dan pasti mempersiapkan ini. Memang tidak banyak saudara, ini hanya pecahan 20.000 saja, tapi selalu kita berkesempatan melihat ada orang yang tidak mampu, ada orang yang susah, penyapu jalanan, pemulung, atau orang-orang itu kita memberkati mereka. Dan Bapak Ibu, kalau di Balikpapan naik angkot atau pangkal ojek atau di mana sekitar lah, pasti mereka tahu dan pernah merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kami hamba Tuhan bagi mereka tanpa memandang agama, suku, dan perbedaan ras, ya. Oke, kira video ini jadi motivasi dan jadi berkat buat setiap pemirsa sekalian. Bless you. Apapun keadaanku, hanya Kau Tuhan. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Ya, ini di samping kolam baptisan, kolam Bethesda, yang sekalipun sudah jalan sekitar hampir 3 bulan tidak digunakan, tapi sehari-hari kita tetap aktifkan karena saya percaya kalau satu benda tidak diurus nanti menjadi kusam gitu. Jadi ini tetap aktif sambil kita sebagai orang percaya senantiasa berdoa, apa yang Tuhan sudah buat baik dalam hidup kita pastilah Dia lanjutkan. Amin. Demikian pun di belakang saudara sekalian, ini kita penyelesaian untuk nanti rangkaian dasar ini. Ada penambahan kamar mandi, wastafel, ruang tunggu. Memang kita sambung Bapak Ibu sekalian dari tribun atas, ya. Dari tribun atas kita sambung ke sini supaya ketika semisal dalam berkat Tuhan nanti ada kesempatan kita bisa kembali melayani, atau dalam berkat Tuhan kita bisa kembali menggunakan untuk kebaktian atau peribadatan, dan di sana ada pelayanan doa untuk orang sakit. Dan apabila mereka datang dengan kursi roda Bapak Ibu sekalian, maka ini akan memudahkan akses dari tribun atas. Mereka bisa terus masuk ke kamar mandi dibandingkan yang dulu sebelum kita buat ini itu di belakang, ya. Coba di shoot di belakang. Nah, bisa bayangkan itu di belakang yang toilet dulu itu sulit dijangkau. Jadi saudara kalian, kiranya dengan penambahan ini mohon dukung dalam doa, karena kita sebagai orang percaya ada kekuatan yang besar, bukan kekuatan demo, bukan kekuatan unjuk rasa, bukan kekuatan backing sana, backing sini, tapi kekuatan orang percaya adalah kita bersatu hati, naikkan panjatkan doa kepada Tuhan Yesus, biarlah karya Tuhan itu terjadi atas hidup orang percaya. Saya percaya kita saling mendukung sesuatu yang baik. Tuhan, biarlah Engkau yang disenangkan. Nah, sekarang kita akan lihat ke atas sampai di mana pengerjaan daripada lahan parkir yang memang nggak terlalu besar, tapi ternyata itu biayanya Bapak Ibu cukup besar, ya. Oke, ikuti terus. Oh, jadi apa sebenarnya? Kalau mau di
Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini sebetulnya tadinya bukan lahan yayasan, tapi karena berkat Tuhan kita sudah bisa menggunakannya. Kita sudah bisa untuk transaksi dan membelinya Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga kita bisa buka di loskan. Nah, ketika orang masuk di sini, biar ini nanti lanjut, ya, dan di sini akan dibuat kamar mandi khusus, ya, sehingga memudahkan orang-orang sakit yang datang, ya. Ini sebuah hope, harapan. Begini, artinya pergumulan yang kita hadapi tidak boleh berhenti membuat kita menjadi orang yang percaya. Jadi kita percaya sekalipun ada pergumulan, kepercayaan kita tidak boleh berubah. Justru bagi saya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya janji Tuhan, tantangan itu adalah sebuah hal yang normality untuk kita menguji kepercayaan kita. Iman itu timbul dari sebuah proses. Dari situ kita belajar untuk percaya. Amin. Nah, ini nanti akan jadi kamar mandi, dan di sini kira-kira penambahan untuk ruang tunggu, ya. Oke, sekarang kita mau lihat di atas. Jadi artinya di atas sana, ya, yang di sana. Oke. Bertanya, diresmikan 2 wali kota, 1 kapolda, Pastor, dipasang aja prasastinya. Nah, bukan hanya prasasti dipasang Bapak Ibu di dalam sana, tapi di luar juga ini ada neon box besar sekali. Jadi kita juga agak heran, ya, kalau sudah selevel wali kota, kapolda, dan di dalam juga wali kota yang sebelumnya itu diresmikan, bisa ya dari pihak RT dan FKUB menghentikan kegiatan di gedung ini. Ya, tanya kenapa? Ya, begitulah kira-kira. Kita lihat sekarang. Wah, ini ada 24 jam renungan firman Tuhan di sini. Ini Pastor Andy Simon TV, yes. Meskipun kegiatannya tidak ada, tapi tetap aja running text jalan. Tribun Healing Center, yes. Wah, ini sudah jadi. Ya, kita sekarang mau masuk. Ya, kita lihat ke dalamnya. Halo. Ya. Nah, ini yang baru jadi. Yang tadinya ini belum ada. Sekarang sudah ada, puji Tuhan. Nah. Wah, tinggi ya. Ini nanti dipasang ini Mas Dayat apa putar dinding ya, ya, iya. Dari tulangannya, dari kasih tulangan sini. Ini ya. Oh, tapi kan nanti di sini. Hah? Oh, di sini aja, sini aja. Sedikit. Kalau ke sana terlalu minggir.
Oh, jadi ini nanti tembok sini. Iya. Sayang ini eman ini. Eman dong kalau kita buatnya. Iya, jalan. Hah? Tapi nanti kalau mau dipasang sini nggak apa-apa. Enggak supaya apa ya? Iya dipasang aja kan ikut tulang mana nih? Kesannya kalau sini mas. Itu kalau di sini saya plasternya itu biar enak. Apa? Plaster. Oh, plasternya. Kalau sini waktu ini kebahaya. Iya. Itu begini ya? Iya. Kalau gitu kan? Kalau di sini masih tengah ya. Oh gitu ya. Oke. Jadi ya ini pekerjanya seksi dia. Nah, kapan nih selesai nih? Paling kurang lebih 1 bulanan lah. Ya, 1 bulan lagi finishing. Tapi terus terang ini pekerjaan materialnya cukup banyak ya. Ini sama dia. Ya, wah cukup banyak. Milk yang ambil aja banyak ya. Banyak. Banyak apa kira-kira ini? Besi. Banyak besi, Apa? besi, Spandek, batu. Karena ini kan kita nimbun ya. Kemarin Iya. memang agak dalam kita nimbun. Batu gunung juga banyak ya. Nah, ya itulah kegiatan Pastor Randy bisa share ini dan update terbaru dari pelayanan di Geraha HTHC. Sebenarnya Pastor akan jalan, mungkin mau potong rambut sambil jalan, mungkin mau seperti tadi naik turun angkot, ke jalan-jalan, menyapa setiap orang dan inilah hidupku. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan Yesus, ini kerinduanku. Amin. Kira video ini menjadi berkat dan motivasi bagi seluruh saudara-saudara yang melayani Tuhan dan bagi Bapak Ibu yang dalam pergumulan. Jangan mengurangi sukacita kita. Teruslah menjadi orang benar dan percaya sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, itu tidak akan mengubah Anda. Statusmu adalah orang benar, orang percaya, orang beriman, dan ketika kita bertekun, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Bless you all. Shalom semua.